Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi melalui renungan harian Bohal Sadarion. Kita bersyukur melalui hari Senin ini sebagai awal dalam seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, sepanjang satu minggu ini. Biarlah firman Tuhan yang menyapa dan menguatkan kita. Karena itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai-mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, memang setiap Yesus mengajar para murid-muridnya dan orang-orang yang datang berbondong-bondong selalu memiliki kuasa. Sehingga begitu banyak orang semakin hari semakin bertambah untuk rindu mendengar pengajaran, mendengar khotbah-khotbah Yesus. Salah satunya adalah bagaimana dia menjelaskan tentang kerajaan Allah itu. Karena yang mereka dengar selama ini, persoalan kerajaan Allah itu begitu rumit. Ketika para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi selalu menggambarkan bagaimana rumitnya memasuki kerajaan Allah dengan dalil-dalil atau titah-titah yang begitu banyak. Tapi Yesus membuat satu pembaharuan dalam pemahaman iman para murid-murid dan para yang mengikutnya, bahwa kerajaan Allah itu digambarkan bagaimana sikap seorang anak kecil. Memang kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama pasal yang ke-10 ini, awalnya Yesus menjawab bagaimana orang-orang Farisi dan orang-orang yang datang kepada dia untuk mencobai Yesus tentang masalah perceraian. Tapi Yesus menjawab, barang siapa yang bercerai itu karena ketegaran hatinya, karena kecongkakan hatinya. Lalu seolah-olah Yesus mau menjawab tentang bagaimana sikap orang-orang Farisi itu dengan menggambarkan contohlah anak-anak yang kecil. Hingga ketika pada satu waktu murid-murid menyaksikan bahwa ada anak-anak yang datang ingin bertemu dengan Yesus, mereka menghalanginya. Lalu melihat itu Yesus marah. Lalu dia berkata, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah sama seperti anak kecil, maka mereka tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Karena itu jangan halangi mereka. Apa yang mau kita lihat dari pelajaran berharga? Tentu kalau kita melihat anak-anak, ada ketulusan di dalam hatinya. Tanpa pandangan yang begitu rumit atau kerangka berpikir filosofis, tapi mereka menerima satu kebenaran dengan begitu lugu, dengan begitu polos. Gambaran itu seolah-olah sebenarnya kalau kita lihat bagaimana orang-orang Farisi yang pintar, lalu tahu banyak hal tentang kitab-kitab tentang kerajaan Allah, tapi mereka begitu susah untuk percaya menerima kerajaan Allah itu dengan kehadiran Yesus. Sehingga dengan hadirnya anak-anak kecil itu, Yesus mau menegur mereka, contohlah anak-anak kecil ini. Dengan tulus, dengan sederhana mereka berpikir, mereka mengimani, lalu menerima kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana anak-anak di satu waktu dia bisa marah, tapi dengan singkat dia bisa mengampuni. Dia tidak menyimpan-nyimpan di dalam hatinya. Maka itu juga menjadi keteladanan bagi kita. Kenapa orang begitu susah mengampuni? Karena dia terlalu menyimpan-nyimpan, mengingat-ingat setiap kesalahan dari orang-orang yang membuat dia bersedih. Tapi anak-anak tidak. Dia bisa mudah marah, tapi dengan waktu yang sangat singkat, dia bisa mengampuni. Maka tidak selalu ada dendam di dalam hati. Sehingga kalau Yesus menggambarkan contohlah seperti anak-anak, itu menggambarkan bagaimana kita untuk selalu terbuka hati kita untuk mengampuni dengan ketulusan dan tidak menyimpan hal-hal yang tidak baik di dalam hati dan pikiran kita. Lebih daripada itu, kalau Yesus sangat marah karena tanggapan anak yang bersemangat ingin menghampiri Yesus terhalang,
tertutup oleh akses yang dibuat oleh murid-murid. Maka pertanyaannya adalah kepada kita, sudahkah kita menghantarkan anak-anak kita untuk mengenal Yesus? Atau pernahkah kita menjadi penghalang untuk anak-anak supaya mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh? Jikalau kita sebagai orang tua tidak bersungguh-sungguh mengajari mereka, memperkenalkan mereka tentang kebenaran firman, maka sesungguhnya kita terlibat dalam menghalangi mereka. Jikalau seorang tua tidak memberi contoh keteladanan yang benar terhadap anak-anaknya, maka sesungguhnya dia juga menjadi penghalang kepada anak-anak itu untuk mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka di saat yang sama, Yesus murka, Yesus marah ke dalam kehidupan kita. Karena itu jadilah menjadi sahabat bagi anak-anak. Karena dengan kesungguhannya, kepelosan hatinya, keterbukaannya, tanpa berpikir-pikir panjang, tapi dia menerima kebenaran, menerima Yesus itu sungguh-sungguh nyata, dan itulah gambaran iman. Bukankah penulis Ibrani mengatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat tapi kita percaya, dan itulah iman. Maka anak-anak juga seperti itu. Dia begitu sederhananya mempercayakan kehidupannya kepada orang tuanya, dan dia percaya ketika dia mengenal orang tuanya, dia sungguh-sungguh yakin bahwa orang tuanya sanggup menolong dia, sanggup memperlengkapi dia. Maka gambaran itu juga adalah gambaran iman kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat kita, jalan dan kehidupan, maka percayakanlah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan tanpa berpikir ribet tentang kehidupan, termasuk tentang persoalan kepercayaan kita kepada Dia. Karena itu jadilah sahabat menjadi anak-anak, dan bersikaplah dengan ketulusan dan kejujuran seperti anak-anak, menerima kebenaran firman, menerima satu kehidupan yang lebih baik, sehingga kita sungguh-sungguh semakin terberkati di dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah sepanjang 1 minggu ini Tuhan senantiasa memberkati kita, Tuhan senantiasa menopang kita dalam seluruh kehidupan kita. Dan percayalah, sepanjang kita dengan tulus, dengan ikhlas, dengan terbuka menerima Yesus dan mengenal kebenaran firman-Nya, maka di saat itulah kita semakin dikuatkan, dimampukan, dan penuh dengan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan kita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas setiap kebaikan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini kami boleh bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam mengawali seluruh perjalanan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Dalam seluruh karya-karya, pekerjaan kami, aktivitas kami, kami mau mempercayakan dengan tulus seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Sama seperti anak-anak yang begitu tulus mempercayakan kehidupannya, pertolongan dari orang tuanya, karena dia mengenal dan sungguh-sungguh yakin terhadap orang tuanya. Biarlah kami sebagai orang-orang yang menyatakan diri percaya kepada Yesus, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus mempercayakan seluruh kehidupan kami, termasuk karya-karya kami sepanjang 1 minggu ini. Dan kami yakin dan percaya pertolongan-Mu cukup bagi kami, kasih karunia-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, dan berkatilah setiap usaha kami, bahkan saudara-saudara kami yang senantiasa bergumul di dalam kehidupannya, dan senantiasa mengalami berbagai duka, berbagai tantangan, berbagai halangan-halangan di dalam kehidupannya. Maka biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menopang dan melindungi mereka. Jadikanlah kami menjadi sahabat bagi anak-anak, supaya kami tidak menjadi penghalang untuk setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya mereka boleh sungguh mengenal dan mengimani Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.